Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian Masjid Sipemenggalan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di hari-hari yang terbaik yang ada di dunia ini, 10 awal Zulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lapang, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Momen Idul Adha itu sangat identik sekali dengan seorang nabi. Nabi yang sangat agung sekali, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Quran tidak hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali. Namanya sering-sering disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kalau Nabiullah Ibrahim itu memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau adalah termasuk Khalilullah. Nama Pak? Khalilullah, kekasih Allah. Allah mencintai 2 orang nabi dengan kecintaan yang luar biasa sekali. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini mendapatkan gelar dengan Khalilullah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, ternyata kalau kita teliti, dan ini sudah diteliti oleh para ulama, sepertiga isinya adalah kisah. Baik kisah para nabi, kisah orang-orang yang jahat, kisah hewan, ataupun kisah orang-orang soleh. Sepertiganya adalah kisah. Dan sepertiga itu katsir, sepertiga itu banyak. Kalau seandainya kisah-kisah itu hanya berupa dongeng yang dibacakan kepada anak-anak kalau mereka mau tidur, maka tidak layak Quran itu disebut sebagai kitab hidayah, kitab yang memberi petunjuk kepada manusia. Dalam kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu luar biasa sekali hikmahnya, pelajarannya, baik pelajaran dalam ilmu akidah, pelajaran dalam ilmu kemasyarakatan, pelajaran dalam ilmu kehidupan, itu luar biasa banyak sekali. Tergantung kita, Pak. Tergantung kita mampu tidak untuk mengambil pelajaran-pelajaran tadi. Kalau kita baca tanpa menghadirkan hati, ya nggak akan pernah bisa mengambil pelajaran tadi. Tapi para ulama yang hatinya bersih, pikirannya jernih, ikhlas dalam mencari hidayah, mereka akan bisa mengambil nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang luar biasa dalam setiap ayat yang menceritakan kisah para nabi tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, kisahnya para nabi, terutama Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu, ada ibrah, ada pelajaran. Tapi untuk siapa? Liulil albab, untuk orang yang memiliki hati yang hidup. Bukan orang yang bodoh. Maka hadisan yuftara.
Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini. Dan setiap permasalahan dalam hidup kita, Pak, kita punya masalah karena hidup kita tuh pasti akan ada masalah. Karena dunia adalah darul imtihan, dunia adalah tempat Allah menguji hambanya. Dalam setiap kisah mereka ada pelipur lara bagi mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita atau Anda wahai wanita mempunyai suami Anda kurang menyenangkan, ingat kisahnya Asiyah bintu Muzahim. Asiyah niku sinten? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Bayangkan betapa tersiksanya Asiyah mempunyai suami seorang Fir'aun, Pak nggih, yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan Asiyah mati di tangan Fir'aun. Lah ibu-ibu, tidak ada suami yang sekeras Fir'aun, sekasar Fir'aun. Kalau jenengan seorang suami mungkin memiliki istri yang kurang menyenangkan, maka ingat kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, ingat kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Istri mereka berdua tidak sejalan dengan secara pemikiran dan secara agama dengan suaminya. Ya kan? Kalau seandainya jenengan seorang anak kok punya orang tua yang membuat pusing, gawe mumet, kasar dalam bertutur kata. Ingat Nabiullah Ibrahim punya bapak namanya Azhar. Ketika didakwai, diajak untuk menyembah Allah, malah mengancam mau membunuh anaknya, mengancam mau mengusir anaknya. Ya kan? Kalau kita sakit, ingat di sana ada seorang nabi yang diuji dengan sakit yang luar biasa. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Kalau demam, demamnya 2 kali lipat dibandingkan orang biasa. Setiap musibah yang kita alami di dunia ini, itu ada pelipur laranya dalam Al-Quran. Kalau jenengan merasa hidupnya sempit, ekonominya susah, ingat Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah dipenjara dalam penjara yang tidak nyaman sama sekali bertahun-tahun. Ya kan? Orang-orang terpilih yang Allah pilih sebagai kekasihnya itu diuji, dan itu membuat kita lebih lapang dalam menerima ujian ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat dijunjung dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji sosok Nabi Ibrahim dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120 sampai ke-122. Allah menceritakan memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim itu nilainya seperti umat, Pak. Jangan tahu umat bukan? Umat Islam. Seperti manusia yang banyak sekali memiliki sebuah keyakinan yang kokoh. Ibrahim itu nilainya seperti satu umat. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim itu nilainya seperti satu umat. Padahal dia hanya satu orang. Qanitan lillah, sangat patuh sekali kepada Allah. Hanifan. Hanif. Ya kan di antara kita ada yang namanya Hanif. Entah teman, entah tetangga, entah siswa, namanya Hanif. Hanif itu artinya dia condong, miring, punya kecenderungan untuk meninggalkan kesyirikan, dan dia memiliki ketertarikan sekali kepada tauhid. Tidak suka sama sekali dengan kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim tidak sama sekali tergolong dari orang-orang musyrik. Tidak menyembah bintang, tidak menyembah bulan, tidak menyembah
hari. Kalau ada yang bercerita kalau Nabi Ibrahim dulu menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, maka itu cerita yang salah dalam memahami Al-Quran. Syakiran li an'umih, di ayat berikutnya, dia adalah orang yang sangat pandai dalam bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih dia, Allah beri hidayah dia ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepada dia kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang solih. Berapa kali Allah memuji dalam ayat tadi, Pak? Enggak kehitung. Langsung yang memuji adalah zat yang mengetahui hati. Jadi kesolehannya itu tidak hanya zahir, tapi memang Allah sampai melihat hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam, menilai kalau orang ini layak untuk dipuji, dipilih, dan diangkat. Ini Nabiullah Ibrahim. Baik. Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai bapaknya para nabi. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim itu, melainkan nasabnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Dia adalah pejuang tauhid. Beliaulah yang berdebat dengan ayahnya. Yang namanya siapa tadi, Pak? Siapa? Ada yang tahu namanya ayah Nabi Ibrahim? Saya sudah sebutkan. Azar. Bukan Azhar. Azar. Ya kan. Azhar tanggung jenengan. Azar. Beliau berdebat dengan ayahnya. Beliau beradu argumentasi dengan kaumnya penyembah benda langit yang menghancurkan berhala-berhala, berdebat dengan Namrud, dan beliaulah yang dilemparkan ke dalam api dalam rangka untuk membela ajaran tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya sampai titik itu, Pak. Dan kita belum ada apa-apanya dibandingkan Nabiullah Ibrahim. Kita insya Allah malam ini ingin mengambil, wallahu alam bisa mengambil berapa pelajaran. 1 atau 2 atau 3. Karena waktu yang sempit. Kalau tidak selesai pertemuan kali ini, ya pertemuan mendatang. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang. Pelajaran yang pertama, Nabi Ibrahim itu sangat perhatian dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim sangat perhatian dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah bercerita, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Saya pernah bertemu Nabi Ibrahim ketika malam Isra dan Mi'raj. Ketika diangkat ke atas langit, di langit yang ke-7, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Baik. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi SAW bertemu dengan para nabi, Pak. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi yang lain, sampai ke langit ke-7 beliau SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ketika saya bertemu dengan Nabi Ibrahim, ayahku sendiri, beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikan salam sejahtera dari aku. Jadi kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan ucapan salam dari Nabiullah Ibrahim. Wa akhbirhum, beritahu mereka, annal jannata, bahwasanya surga itu thayyibatu turbah, tanahnya itu subur, azbatul ma'i, airnya itu segar, wa annaha qi'an, bahwasanya surga itu datar dan lapang. Ini kita dibocori, Pak Anggih, tentang kondisi surga seperti apa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjenengan pengen masuk surga, ini kondisi surga seperti itu, Pak. Tanahnya subur, airnya segar,
kemudian tanahnya datar serta lapang. Wa anna ghirasaha, bahwasanya tanaman-tanaman di surga itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman di surga itu adalah ucapan kita ketika di dunia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan bayangkan Pak, dua orang kekasih Allah Subhanahu wa taala bertemu. Obrolannya tentang apa? Tentang ini Pak. Bertemu dua orang besar sepanjang sejarah kehidupan manusia di tempat paling tinggi di langit yang ketujuh. Yang diobrolkan bukan masalah-masalah remeh tentunya, tapi masalah yang berkaitan dengan besok kita selaku manusia pengen kemana? Pengen ke surga. Dan kita pengen punya banyak tanaman tidak di sana. Jenengan jangan bayangkan tanaman di surga itu seperti tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tidak ada satu tanaman ma fil jannati syajaratun illa saquha min dhahabin. Tidak ada satu pohon pun di surga melainkan pangkalnya bonggole Pak nggih itu dari emas. Ya ora urip Ustaz. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat Pak, kita jangan protes. Ya kan? Ada pohon bonggol Pak. Bonggol itu apa? Ain. Ya kan? Terbuat dari emas. Siapa yang enggak pengen punya pohon tersebut? Ya kan? Dan itu nilainya mahal sekali Pak. Kadang ada yang berkata, masa ketemu ngomong kayak ngonoan remeh banget Pak. Lah ini kita itu terkadang meremehkan perkara yang penting dan mementingkan perkara yang remeh. Seperti ini kadang kita anggap remeh lah orang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gampang. Gampang kata siapa Pak? Itu gampang kalau orang mendapatkan taufik. Iya gampang. Tapi kalau orang tidak mendapatkan taufik dari Allah, sehari dia belum tentu mengucapkan kalimat itu. Padahal waktunya banyak. Ya kan? Zikir itu kalimat mudah, tapi untuk mengucapkannya butuh orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenengan Bapak sekalian Ibu sekalian ingin mendapatkan pohon-pohon yang banyak di surga, perbanyak mengucapkan kalimat tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah Pak, mudah gampang. Gari gelem apa ora. Nggih Pak nggih. Baik. Ini pelajaran yang pertama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu perhatian dengan kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kita itu punya pohon yang banyak di surga. Kita lanjutkan. Pelajaran yang kedua. Dalam urusan akidah tidak ada kata basa-basi. Adanya hitam dan putih. Dalam urusan apa Pak? Akidah. Meskipun dengan orang yang paling dekat. Meskipun dengan orang yang paling dekat. Akidah itu benar-benar salah ya salah. Jangan ada jalan tengah. Kalau tidak hitam ya kenapa Pak? Lawannya hitam kenapa? Putih. Tidak ada abu-abu. Itu dalam masalah akidah. Masalah keyakinan. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Nabi Ibrahim itu tidak suka sekali dengan kesyirikan. Sangat-sangat benci sekali. Mungkin kalau di ibaratnya bencinya sampai ke ubun-ubun Pak. Dengan namanya kesyirikan. Dan mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam kalau hidup zaman sekarang nggak disukai banyak orang. Ya, kan? Karena saking bencinya dengan kesyirikan. Dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa id qala Ibrahimu li abihi azara
Atattakhidu asnaman alihah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau wahai bapakku menjadikan patung-patung ini sebagai sembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kalau begitu saya menilaimu wahai bapakku dan kaummu yang menjadikan patung-patung ini sebagai sembahan. Kalian sudah sesat dengan sesat yang nyata. Lagi. Ini kalau dinilai oleh orang sekarang kira-kira kasar apa halus, Pak? Monggo. Kue sesat. Sesatnya pol, kan? Kira-kira kasar apa halus? Kasar banget. Ya kan? Satu ayat, Pak. Ayat lain di surat Al-Anbiya kalau tidak salah. Allah mengatakan, "Idz qala Ibrahimu wa qaumi li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasirul lati antum laha aqifun." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ini apa patung-patung yang kalian beriktikaf duduk-duduk di situ nyembah? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami sudah mendapati bapak-bapak kami dari dulu udah nyembah ini. Ya kan? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalau begitu kalian dan bapak-bapak kalian sesat semuanya. Gimana? Ini. Dalam masalah akidah itu jelas. Seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh dalam kesesatan yang nyata. Jatuh dalam kezaliman yang besar. Ya kan? Sebenarnya ini prinsip dasar, Pak, dalam beragama. Kita selaku umat Islam itu harus ketika ditanya, Islam bener pora. Sekarang kan sudah mulai dikaburkan, Pak. Kayak agamanya apa? Ya, Islam. Ya kan? Bener pora? Yuk tergantung lah. Kalau ditanya Islam bener atau tidak, dia mau menjawab 100%, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam yang benar itu masih agak ragu-ragu, Pak. Apalagi adanya propaganda dari orang-orang liberal. Oke, agama apa wae, selama dia berakhlak, beradab dengan adab yang baik, punya jasa kepada kemanusiaan, ya berhak masuk surga lah. Nanti Allah nggak adil, ya kan? Dengan berbagai macam subhat, ya kan? Jadi nilai-nilai akidah yang dibawa dan didengungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan kabur. Dalam masalah akidah itu tidak ada selain putih kecuali hitam. Orang liberal mengatakan, oh kita nggak usah menilai orang salah atau benar, Pak. Itu urusannya Tuhan. Iya benar, menyalah-nyalahkan itu urusannya siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Urusan Tuhan benar. Tapi kan masalahnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasulnya, sudah menurunkan Al-Qur'an. Lah ini digunakan untuk mengukur sebuah kebenaran. Nabi SAW berdakwah, ya kan? Kalau semuanya sama, Nabi tidak akan berdakwah. Nabi SAW tidak akan mengirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi, untuk mengajak masuk Islam. Nabi SAW tidak akan mengirim surat kepada Najasyi untuk mengajak masuk Islam. Dia sudah beragama Nasrani, Pak. Seorang Nasrani yang baik. Ya kan? Kalau menganggap Nasrani adalah agama yang benar. Iya, menilai sesuatu kebenar itu haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya Tuhan. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dengan jelas, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Itu firman Allah, bukan perkataan kita. Makanya kita menimbang dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, walaupun dia capek-capek, walaupun dia bersungguh-sungguh,
fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Artinya mereka yang beragama selain Islam juga ada amalannya, ada kebaikannya, tapi apa? La yuqbala minhu, enggak diterima. Bukan ditompo, enggak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Oh, dia di dunia sudah modelnya banyak, Pak. Infak ini, kerja ini, amal ini, ibadah itu. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Dia beramal sampai capek. Bahkan sebagian rahib, sebagian pastor atau pendeta itu, mereka, kenapa Pak? Tidak menikah. Untuk apa? Fokus ibadah. Itu enggak dibenarkan oleh agama kita. Enggak boleh orang sengaja meninggalkan menikah untuk fokus ibadah. Enggak boleh. Ya kan? Beramal sampai capek. Tapi tasla naron hamiyah. Masuk ke neraka yang panas sekali. Ini prinsip dasar dalam beragama, ya kan? Baik, tapi Pak, ini dalam masalah akidah kita harus yakin 100% bahkan 10.000% bahwasanya agama yang kita pegang sekarang ini adalah agama yang hak, agama yang benar, nggak boleh ragu. Yang lain salah nggak? Salah. Jawab gitu Pak, jangan ragu-ragu. Kalau jenengan masih ragu, jenis yang liane bener apa salah yo? Ya kita nggak boleh menyalahkan yang lain. Jangan seperti itu. Itu disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, prinsipnya seperti itu. Iya kan? Tapi dalam masalah muamalah kita nggak sekaku itu Pak. Dalam muamalah kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Apalagi kalau kita punya tetangga, ya kan? Tidak masalah memberikan daging kurban kepada mereka contohnya. Atau dalam hadis Nabi SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau itu menyembelih seekor kambing. Beliau itu mengatakan kepada tetangganya, apakah kalian sudah memberikan kambing ini kepada orang Yahudi tetangga kita? Ya kan? Tetap ayo kasih. Walaupun dia orang Yahudi, kalau dia tetangga masih mempunyai hak tetangga. Kita tidak boleh mendolimi orang-orang non-muslim, ya kan? Nggak boleh didolimi. Bahkan sebenarnya masukkan ittaqu da'watal mazlum, hati-hati kalian dari doanya orang-orang yang terzolimi. Masuk di situ orang kafir yang terzolimi oleh orang muslim. Kalau seandainya dia berdoa, khawatir diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah muamalah, masalah adab, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mengatakan mereka akidahnya benar atau tidak, kita katakan akidah mereka salah. Bisa dipahami enggak? Paham insyaallah nggih Pak nggih. Ini Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik. Ini pelajaran keberapa tadi? Keberapa Pak? Pinten? Yang kedua Pak nggih, mau nembe loro Pak nggih. Kayak wis 10. Baru 2 udah lupa. Baik. Sekarang yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang memuliakan perempuan. Tidak ada syariat, tidak ada ajaran agama yang lebih memuliakan seorang perempuan dibandingkan agama Islam. Kita ambil dari mana Ustadz? Dari kisahnya Hajar. Ketika ditinggal bersama anaknya yang bernama siapa? Ismail alaihi salam. Di sebuah lembah yang tidak ada penduduknya, tidak ada tanaman di situ, tidak ada sumur di situ, lembah yang kering kerontang. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihis salam, itu menyusui Nabi Ismail dan minum dari air yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim. Ketika air yang dibawa itu habis, Hajar pun mulai panik, mulai haus, begitu pula anaknya mulai kehausan. Dia pun melihat anaknya mulai rewel, Pak, nangis terus. Maka ia tinggal di situ, dia lari, pergi ke Bukit Sofa, ngecek, ya, ternyata tidak ada orang, Pak. Memang sepi, nggak ada orang, bayangkan. Turun lagi, lari ke bukit, mana namanya? Marwah.
ke Bukit Marwah. Bolak-balik sampai berapa kali? Berapa kali, Pak? 7 kali. Sampai 7 kali. Dan itu dijadikan sebagai rukun umroh dan rukun haji. Ini Pak, ini rukun apa? Umroh dan rukun haji. Tidak sah umrohnya orang, tidak sah hajinya seorang kalau belum melakukan sa'i, yaitu lari berjalan dari Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Dari Sofa dulu baru ke Bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Itu yang melakukan adalah seorang perempuan yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah lembah yang sekarang dikenal dengan Mekah. Ini Pak, nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Pak, ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, itu pun bukan karena inisiatif sendiri, bukan. Yang apa Pak sudah sepuh, sudah pengen anak, ya, karena Nabi Ibrahim kan tidak mempunyai anak sampai usia lanjut Pak, sampai sepuh Pak, berdoa. Diberi anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Diuji apa? Diuji harus meninggalkan anaknya di sebuah tempat yang belum ada penduduknya sama sekali. Ini ujian bukan? Seperti ini, ujian Pak. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Hajar ditinggal di situ, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai pergi, ya kan? Hajar tuh manggil-manggil Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Jenengan bayangkan betapa pilu perasaannya Hajar ketika itu Pak. Ya kan? Perempuan bersama bayinya ditinggal di tempat yang apa? Kosong melompong Pak nggih. Ora ono pasar, ora ndek tangga, ora ono apa-apa Pak. Aina tadhab, engkau mau kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi laisa fihi anisun wala syai', engkau tinggalkan kami karena dia dengan anaknya di sebuah tempat, sebuah lembah yang enggak ada orang dan enggak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tahu Pak, beliau tidak noleh sama sekali ketika dipanggil Pak. Jadi dengan tahu alasannya kenapa Pak? Monggo, siapa yang jawab? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dipanggil oleh Hajar ini tidak noleh sama sekali? Apakah karena tego? Atau karena apa? Ada yang bisa menebak? Monggo. Karena beliau nggak tega. Sebetulnya nggak tega Pak. Ibrahim itu orangnya penyayang Pak. Seperti jenengan punya istri, punya anak, disuruh tinggal di situ, manggil-manggil, rasanya gimana Pak seorang laki-laki? Tersayat-sayat enggak? Saya ceritain ini, rasanya merinding loh Pak. Ya kan? Rasanya seperti apa? Dipanggil-panggil istri, ya Ibrahim, kamu mau kemana? Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak noleh, khawatir nanti ketika melihat anak istrinya, dia lemah, akhirnya apa? Ya sudahlah, nggak jadilah. Tak bawa lagi. Akhirnya dia tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, iya, Allah yang memerintahkan aku untuk melakukan ini. Dan Hajar menjawab dengan perasaan yang yakin, dengan akidah yang kuat, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, kalau ini perintahnya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah pasti akan memperhatikan kami. Sudah pergi sana. Ini kan. Ini kira-kira tawakalnya luar biasa nggak Pak? Orang seperti ini. Jadi kan bisa mengatakan seperti ini Pak, oh ini perintah Allah. Oh, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.
Allah nggak akan pernah meninggalkan kami. Wong kita sedang melakukan perintahnya Allah. Ini keyakinan yang luar biasa, Pak. Kita perlu membaca yang seperti ini agar punya